Berita top dan terupdate Timnas hari ini. Timnas resmi lolos Piala Dunia usai Cina didiskualifikasi. Tak ingin pemainnya lecet, Bahrain minta jaminan ke FIFA. Martin Paes absen di turnamen Piala AFF 2024. Pelatih Bahrain takut kalah versus Timnas Indonesia. Timnas resmi lolos Piala Dunia usai Cina didiskualifikasi. Tim nasional Cina dikabarkan akan mendapatkan sanksi tegas dari FIFA usai diduga melakukan kecurangan saat menghadapi Jepang. Seperti yang diketahui, Cina melakukan pengurangan ukuran lapangan saat melawan Jepang. Mereka mengungkapkan bahwa pengurangan ukuran lapangan dilakukan sebagai strategi yang sengaja direncanakan oleh tim nasional Cina untuk mengalahkan Jepang. Wartawan senior Ma Dexing mengkonfirmasi kebenaran tersebut berdasarkan pembicaraannya dengan staf timnas Cina di Dubai sebelum pertandingan. Saat berbincang di Dubai, staf mengatakan mereka akan punya peluang melawan Jepang. Ketika saya tanya mengapa, mereka menjelaskan bahwa Jepang suka memanfaatkan lebar lapangan, sehingga mereka berencana untuk memperkecil ukurannya, kata Ma Dexing. Meskipun sudah melakukan perubahan ukuran lapangan, ekspektasi Cina ternyata di luar dugaan. Mereka tetap gagal mengalahkan Jepang dan hanya kalah tipis dari tim Samurai Biru dengan skor 3-1. Di balik kecurangan yang dilakukan oleh tim tirai bambu, kabarnya FIFA akan melakukan ketegasan terhadap Cina. Ini pun menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia, di mana apabila Cina mendapatkan sanksi, maka Indonesia berpeluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, Cina kemungkinan besar akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan poin, dan fatalnya bisa saja didiskualifikasi dari grup C. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tak ingin pemainnya lecet, Bahrain minta jaminan ke FIFA. Beredar sebuah berita yang tak mengenakan, di mana tim nasional Bahrain mengirimkan jaminan kepada FIFA menjelang menghadapi timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya supporter Garuda sempat meluapkan emosinya dan melakukan serangan kritikan, bahkan sampai ada dugaan ancaman kepada timnas Bahrain. Hal ini dilontarkan akibat keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga antara timnas Indonesia versus Bahrain. Di laga tersebut, wasit membuat keputusan kontroversi yang mengakibatkan kerugian terhadap Indonesia. Takut menghadapi amarah para supporter Garuda, tim nasional Bahrain melakukan tuntutan kepada FIFA untuk meminta perlindungan dan jaminan apabila terjadi sesuatu terhadap pemainnya. Menurut mereka, supporter Garuda akan melakukan intervensi dan ancaman terhadap Bahrain ketika bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno. Kekhawatiran Bahrain ini pun semakin meluapkan emosi supporter. Menurutnya, supporter Garuda mereka akan menyambut baik Bahrain apabila bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno. Padahal supporter Garuda akan menyambut baik Bahrain apabila bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno. Terkait kritikan yang sempat dilontarkan, menurut mereka adalah hanyalah sebuah emosi sesaat. Hal ini bisa dipastikan ketika supporter Jepang dan Arab Saudi berkunjung ke Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi aman dan nyaman. Penyakit Bahrain dinilai terlalu berlebihan sehingga membuat timnas Indonesia menjadi buruk di mata dunia. Martin Paes absen di turnamen Piala AFF 2024. Kiper kebanggaan timnas Indonesia, Martin Paes, dipastikan akan absen di turnamen Piala AFF 2024. Kabar absennya kiper Martin Paes ini langsung dipastikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Adapun alasan kiper FC Dallas itu absen di turnamen Piala AFF adalah karena Erick Thohir tak ingin mengganggu momen berlibur Martin Paes yang baru saja menjalani 10 bulan melelahkan bersama sang klub FC Dallas. Apalagi ia baru saja berjuang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diselenggarakan pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Nggak akan Martin Paes main di Piala AFF.
Saya rasa Martin Paes sudah berjuang panjang. Dia mau liburan dan sedang ada di Bali. Ingat, pemain bukan robot dan perlu recovery. Setelah mungkin setahun atau 9 bulan bermain, dia mau break 1 hingga 2 bulan dan itu normal. Saya nggak memaksakan pemain-pemain yang mengambil break, kata Erick Thohir. Pelatih Bahrain takut kalah versus timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajid, menyampaikan rasa takutnya menjelang menghadapi timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu tim terkuat yang saat ini sedang dalam kondisi puncaknya. Oleh karena itu, Dragan sudah memikirkan persiapan untuk mengalahkan Indonesia. Kami bertekad untuk berjuang meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, dan kami akan fokus meningkatkan aspek mental dan teknis. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya. Setiap laga jadi laga yang sulit. Duel lawan Jepang dan Indonesia akan sangat sulit. Namun pemain sudah siap untuk hal itu, kata pelatih Bahrain, Dragan Talajid. Komentar Erick Thohir terkait naturalisasi Mauro Zylstra. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya menyampaikan kebenarannya terkait rumor naturalisasi Mauro Zylstra. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana naturalisasi terhadap Mauro Zylstra. Erick Thohir juga mengatakan bahwa dirinya belum berdiskusi dengan sang pemain. Saya belum pernah diskusi dengan Mauro, sementara kami fokus proses naturalisasi Ole dulu, karena kita perlu striker. Mudah-mudahan di Maret Ole sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Peristiwa di balik selebrasi Marcelino Ferdinand. Tom Haye membeberkan peristiwa unik saat Marcelino Ferdinand melakukan selebrasi, yang akhirnya membawa namanya viral sampai ke belahan dunia ketika laga antara timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Menurutnya, perayaan gol yang dilakukan oleh Marcelino tanpa ada perencanaan. Semuanya berawal ketika ada kursi kosong milik anak gawang, sehingga Marcelino pun langsung berlari ke arah kursi tersebut dan melakukan selebrasi yang sebelumnya diviralkan oleh Cristiano Ronaldo. Saya memberitahu semua orang ini hampir tanpa direncanakan, tetapi tentu saja tidak. Anda tidak dapat merencanakan seperti ini. Kursi itu ada karena anak gawang. Kami sangat antusias untuk menghampiri, dan Ragnar sudah berkata, tunggu, dan tentu saja karena Anda melihatnya memanfaatkan momen tersebut, kata Tom Haye.